Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN BB, yang terhormat Ibu Kepala TK Pancakarya Bakti, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDDB dan Ibu TK Pancakarya Bakti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Bapak Ibu sekalian, saya Reni Andani, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SDN BB Kecamatan Kalitengah, mohon izin melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif sekolah. Sebelumnya, saya adalah guru yang juga manusia biasa. Saya di sini hanya untuk sharing pengalaman, bukan saya sok kepinter atau sok apa nih Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon maklum jika nanti saya ada salah ucap. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Salam dan bahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Pertama-tama, sebelum saya mulai, kita adakan dulu kesepakatan diseminasi pada siang hari ini. Yang pertama, saya mohon peserta untuk men-silent HP. Kemudian nanti pada sesi tanya jawab, Bapak Ibu silakan mengajukan pertanyaan pada setiap sesi tanya jawab. Peserta saling menghargai pendapat peserta lain. Jika nanti ada Bapak Ibu yang memberikan komentar atau bertanya, mohon untuk saling menghargai, memberikan waktu. Tertib mengikuti diseminasi. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada kepentingan atau apa, tidak apa-apa. Saya terima kasih sekali Bapak Ibu sudah mau membantu saya untuk saya bisa melaksanakan diseminasi ini. Selanjutnya, sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya, mohon Bapak Ibu simak dulu video yang ada di depan. Sekarang jelaskan kepada kita semua di sini kenapa kau selalu terlambat dan malam kemarin kau tidak masuk. Kailah, jelaskan kau. Bicara kau. Kailah. Maafkan teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku belum datang. Harus keantar ke rumah sakit sebelum suruh sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Setelah memakannya mamaku bersih ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Aku hanya muda menjagaku diri kecil dulu. Memang bikin mamaku. Apakah tergetar hatimu?
video tadi, kisah sedih seorang anak yang langsung diinterogasi oleh gurunya tanpa gurunya mencari tahu dulu alasan kenapa murid tersebut tidak masuk sekolah, kenapa terlambat. Kemudian tadi ada temannya juga yang mau melempari pakai kertas. Baru tahu kalau ceritanya tadi ibunya telah meninggal. Itu pasti ada penyesalan tersendiri dari guru dan juga teman-temannya yang sudah berpikir negatif kepada anak tersebut. Bapak Ibu, dari video yang telah kita saksikan tadi, ada beberapa pertanyaan pemantik yang ingin saya tanyakan kepada jenengan semua. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju? Apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Kenapa seperti itu? Karena hukuman itu bersifat sementara. Benar, anak yang dihukum pada saat itu akan merasa jerah. Tetapi besok lagi itu diulangi kembali. Dan hukuman itu akan menimbulkan rasa sakit hati dan juga trauma kepada anak itu. Coba Bapak Ibu ingat-ingat kembali. Dulu pada waktu sekolah, kira-kira Bapak Ibu pernah tidak dihukum oleh ibu gurunya, bapak gurunya? Pasti ada yang pernah. Dan itu sampai sekarang pun setelah jenengan semua sudah menjadi guru, pasti masih teringat. Aku dulu pernah dihukum sama pak guru ini, pernah disuruh ini, pernah dijiwet. Itu semua akan membekas di hati, di pikirannya anak-anak, menyisakan trauma yang sangat panjang. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu guru setuju? Setuju. Karena hukuman yang masih ada ada keterkaitannya dengan apa yang dilakukan. Misalkan anak tidak membawa buku, anak disuruh membaca di perpustakaan, itu masih tidak apa-apa, masih ada konsekuensi, itu namanya konsekuensi. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu guru setuju? Setuju, itu juga baik. Tapi pemberian hadiah, pemberian penghargaan secara terus-menerus itu tidak baik. Kenapa? Karena itu akan membuat anak-anak itu akan merasa saya harus begitu biar dapat begitu terus. Nanti kalau di kelas lain atau di suatu pekerjaan yang lain tidak dapat hadiah, mereka akan merasa tidak termotivasi lagi. Jadi Bapak Ibu guru tolong mencari inovasi agar pemberian penghargaan itu bisa dari dalam dirinya anak sendiri, keluar dari dirinya anak sendiri. Anak itu melakukan itu karena timbul dari motivasi internalnya sendiri. Selanjutnya, hari ini sesuai dengan modul 1.4, tujuan pembelajarannya adalah guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya rasa semua sekolahan sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila, demikian juga dengan sekolah kita. Selanjutnya Pak Arvin, agenda yang pertama yaitu pembukaan, presentasi, tanya jawab, dan refleksi. Selanjutnya Bapak, materinya yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi,
kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Hari ini kita akan belajar 6 materi ini Bapak Ibu. Saya mohon waktunya, mohon kesabarannya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya Pak Ekin. Yang pertama yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sudah, selanjutnya Pak Ekin. Nah, saya memiliki sebuah kertas. Bentar, saya bacakan dulu. Kegiatan kepalan tangan. Hari ini kita akan melakukan kegiatan ini ya Bapak Ibu. Ada A dan B. Maksudnya A dan B nanti Bapak Ibu bisa berteman dengan teman di sebelahnya atau di belakangnya, tidak apa-apa. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi nanti kertasnya ditulis, kemudian dilipat terus dikepal. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Itu terserah Anda. Saya berikan dulu ya kertasnya. Silakan Bapak Ibu menulis terserah apapun itu, silakan ditulis. Kemudian kalau sudah, silakan mencari teman B dan sama-sama ingin saling membuka. Kira-kira saya dan teman-teman yang lain juga akan bertanya-tanya apa yang akan Bapak Ibu guru yang lakukan. Apakah Bapak Ibu akan membuka? Atau Bapak Ibu akan tetap menutup? Ataukah Bapak Ibu akan langsung memberikan? Sudah? Silakan dengan teman-teman Anda. Apa yang Anda lakukan? Silakan. Saya tidak membatasi apa yang jenengan lakukan. Bagaimana? Apakah Anda langsung memberikannya? Apakah Bapak Ibu langsung memberikan? Tidak. Ada yang langsung memberikan? Ada yang langsung memberikan saja? Boleh? Atau boleh dibuka sendiri? Tidak. Rata-rata semuanya menggenggam miliknya sendiri. Iya. Itu termasuk apa? Termasuk motivasi internal yang ada pada diri ibu bapak sendiri. Tidak apa-apa, itu semua boleh ibu bapak lakukan. Kenapa? Karena apa yang ada di diri jenengan itu semua tergantung dari diri Anda sendiri. Jenengan boleh memberikan, jenengan tidak mau membuka, ataupun jenengan itu terserah Anda, tergantung Anda. Jadi apa yang Anda lakukan, apa yang Bapak Ibu guru lakukan, itu semua tergantung Bapak Ibu guru masing-masing. Begitu. Selanjutnya Pak Erwin, teori kontrol. Nah, ini tadi berhubungan dengan apa yang telah kita lakukan tadi, genggaman kepala tangan. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi mengontrol murid itu juga terserah kita, tergantung kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif
dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi tidak ada yang memaksa, tapi ya, tak bukain, nggak ada kan nih. Semuanya dipegang sendiri, tidak ada yang mau membuka. Termasuk jenengan itu saling menghargai dengan teman, tidak boleh tidak memaksa. Itu juga ada di diri kita sendiri, motivasi internal kita sendiri. Selanjutnya Pak Erwin, perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Ini semua sudah sering ya kita dengar, berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Murid itu berbeda-beda ya Bapak Ibu, tidak bisa disamakan. Ada murid yang pandai di matematika, ada murid yang pandai di olahraga, ataupun murid yang pandai cuma berlari, berjalan, ngomong, itu juga sudah pandai. Itu sudah termasuk berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Selanjutnya Pak Erin, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Anda itu siapa? Berarti kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Perubahan paradigma pembelajaran. Jadi kita yang dari stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, tadi kegiatan genggaman tangan itu tadi termasuk teori kontrol, mengacu kepada teori kontrol. Siapa yang mengontrol Anda? Siapa yang mengontrol Bapak Ibu guru tadi? Siapa? Diri sendiri, tidak orang lain. Walaupun orang lain memaksa, tapi kalau jenengan semua tidak mau, tidak akan pernah terbuka. Realitas atau kebutuhannya kita sama. Teori kontrol, realitasnya kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalkan kita dalam suatu organisasi atau suatu kalau mau rapat gitu ya, aslinya kita itu memiliki pandangan yang berbeda. Cuma ya karena kita orang banyak, ya wis kita samakan. Itu namanya stimulus respon. Aslinya semuanya itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah itu maksudnya ya, penjelasan kelanjutannya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi murid yang melakukan kesalahan, murid yang terlambat, murid yang nakal, itu semuanya memiliki tujuan. Gak tahu tujuan itu baik atau tidak, itu semuanya pasti memiliki tujuan. Kita sebagai guru itu tidak boleh langsung ini salah, tapi kita dekati dulu, kita tanya dulu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, terus teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu namanya memaksa, tidak boleh ya Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau dibujuk gagal, misalnya anaknya
ayo nak sinau, nggak gelem, mau sinau padahal gue tak tugasno mainan, gue tak tugasno bakso, biasanya kan gitu ya ibu-ibu ya. Nah itu tidak boleh aslinya, kolaborasi harus membujuk anaknya melalui kolaborasi dan konsep menciptakan pilihan-pilihan baru. Nggak mau belajar ini terus mau belajar apa? Gitu. Saya mau menggambar. Oh ya wes, saya menggambar. Nanti kalau MTK gambarnya dia kayak iki tak gambar iki, gambar dok loro ditambahin dok loro, ono dok piro nak, ono dok papat. Nah, itu kan terus ada apa namanya? Ada keterkaitan antara gambar dengan belajar matematika. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, ini diubah menjadi model berpikir menang dan menang. Tidak boleh sekarang kan sudah kurikulum merdeka. Seharusnya tidak ada rankingan, ada anak yang bodoh, ada anak yang kurang pintar, ada anak yang pintar, itu sebenarnya nggak ada. Jadi kita menciptakan pemikiran anak-anak itu tidak boleh menjatuhkan anak-anak. Jadi kamu itu menang, kamu itu hebat, kamu itu istimewa. Jadi model berpikirnya anak-anak sekarang diganti dengan model berpikir menang dan menang. Selanjutnya Pak Emin, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jika sudah merdeka, ya harus disiplin. Untuk apa? Untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 470. Selanjutnya Pak Edwin. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Semuanya sudah tercakup di sini ya Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nanti makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan penggalian potensi agar tercapai tujuan, yaitu suatu menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasinya: 1. Untuk menghindari hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan, 3. Untuk menghargai diri sendiri. Kemudian terciptalah nilai-nilai kebajikan universal. Dan kemudian turun lagi menjadi keyakinan kelas. Sekarang tidak ada peraturan-peraturan kelas, jadi kita membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena biar anak-anak sendiri yang merasakan. Teori itu muncul dari diri anak-anak sendiri. Anak-anak menyadari bahwa kebutuhan perilakunya, peraturannya itu dikembangkan dari dirinya sendiri, dari pemikirannya sendiri. Saya tidak boleh begitu, saya tidak boleh begini, saya harus begini. Itu muncul dari diri anak-anak sendiri, itu nanti dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu ke bawah ada 5 posisi kontrol, yakni kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Kemudian dari posisi kontrol itu kita melaksanakan kegiatan restitusinya sebagai apa kita nanti, tapi kebanyakan nanti sebagai manajer. Yakni segitiga restitusinya. Yang pertama menstabilkan identitas, melakukan validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan
keyakinan kelasnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada 6: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Selanjutnya, Pak Erin. Kemudian selanjutnya, apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang dalam bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Kita mendisiplinkan anak itu sesungguhnya itu diri kita sendiri yang ingin diakui. Oh, anak ini harus patuh dengan saya. Anak ini harus takut dengan saya. Biasanya seperti itu, memberikan hukuman, memberikan apa itu karena kita sendiri yang ingin untuk dipatuhi, ingin ditakuti, seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang mendidik murid yang bertujuan membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal untuk memiliki motivasi intrinsik. Nilai kebajikan, yaitu nilai kebajikan universal adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Pak Evin. Nah, ini contoh-contohnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengacu kepada profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Selanjutnya Pak Erin. Coba di depan ada sebuah peraturan, ada beberapa peraturan. Kita analisis dari peraturan-peraturan ini ke keyakinan kelasnya atau ke nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu peraturan kelasnya. Kita bentuk ke dalam keyakinan kelasnya. Kita ubah ke keyakinan kelasnya. Monggo Pak Erin, slide selanjutnya. Nah, jadi keyakinan kelasnya itu seperti ini. Kata-katanya. Kembalikan buku ke tempatnya, termasuk bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Dalam bentuk keyakinan kelasnya, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi peraturan tidak yang panjang. Jadi keyakinan kelas itu hanya kata-katanya saja yang digunakan. Jadi nanti kita coba slide selanjutnya Pak Evin. Nah ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama,
Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita kembangkan motivasi anak-anak ini dalam bentuk ini. Maksudnya setiap orang kan memiliki 3 motivasi ini. Kita kembangkan mana yang kira-kira cocok kita kembangkan untuk anak-anak. Kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Nomor 1, 2, atau 3? Yang satu itu menghindar ketidaknyamanan atau hukuman, berarti terpaksa ya? Terpaksa. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan, terpaksa juga. Yang ketiga, ditumbuhkan dari rasa keinginan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau bisa yang nomor 3. Selanjutnya Kak Evin. Lagi Pak. Lagi. Terus. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan tadi motivasi dari eksternal. Jadi karena ada hukuman, maka mereka baru mau melaksanakan. Karena ada imbalan, mereka baru termotivasi. Dan yang ketiga, karena menghargai dirinya sendiri, ingin jadi juara 1, ingin membanggakan orang tua, ingin masuk perguruan tinggi, masuk ke sekolah yang bagus. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Selanjutnya Pak Elin. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sudah ada kemauan dari dirinya sendiri. Tidak usah diperintah ibunya sholat, tidak usah diperintah bapak ibu gurunya sholat. Kalau sudah waktunya tet sholat sendiri. Membuang sampah, tidak usah menunggu gurunya. Membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah termasuk dalam artian merdeka terhadap dirinya sendiri. Sudah bisa memerintah diri sendiri. Pak Erwin. Sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti tadi ya Bapak Ibu, pada waktu video awal tadi itu gurunya belum melaksanakan restitusi karena langsung dihadik, langsung ditanya, dicerca pertanyaan-pertanyaan yang langsung membuat murid itu down. Seharusnya guru melakukan restitusi. Kenapa? Karena murid kalau sudah dijatuhkan mentalnya itu pasti akan malu, pasti akan tambah tidak mau bercerita, pasti akan males gitu. Seperti itu. Coba selanjutnya ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan artinya kita memaafkan anak yang telah bersalah, bukan. Tetapi kita mencari tahu kenapa anak itu bisa seperti itu. Kemudian anak itu juga bisa belajar. Oh ternyata saya salah. Seharusnya saya begini. Saya sudah begini. Saya salah. Gitu. Kemudian memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Kalau kita sebagai guru bisa melaksanakan segitiga restitusi ini dengan baik, insya
insya Allah hubungan kita dengan murid itu juga akan semakin erat, semakin baik, semakin kompak. Kita akan menjadi sebagai teman, bisa menjadi teman dengan anak-anak. Melakukan kesalahan atau tidak? Terus kalau salah, nanti gimana? Kamu bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu seperti itu? Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri melalui pertanyaan-pertanyaan tadi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi alasannya apa? Alasannya apa anak-anak itu melakukan suatu tindakan tersebut? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita tidak memberikan hukuman kepada anak sendiri yang meminta hukumannya. Ya Pak, ya Bu, jadi saya nanti akan seperti ini, jadi saya nanti di rumah seperti ini, gitu. Bukan kita sebagai guru, tapi anak sendiri yang memberikan solusinya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti teman-temannya juga tidak ikut membuli anak-anak itu tadi. Oh itu salah itu, biasanya kan gitu ya. Kalau di kelas, kalau ada anak yang salah itu malah dibully dengan teman-temannya. Tapi kalau dengan restitusi, kita ajak anak itu ke kantor, tidak langsung di kelas. Nanti istirahat ya, ikut ibu. Nanti keluar dulu sebentar sama bapak gitu. Tidak, kita tidak boleh langsung menghadir anak. Misalkan anak itu melakukan kesalahan, langsung kita gitu, ceplos gitu sama anaknya di kelas. Kamu salah, tidak mengerjakan kelas, tidak mengerjakan PR. Kamu tidak membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh. Itu langsung menjatuhkan mental anaknya. Jadi dibawa dulu keluar, ditanya baik-baik, di mana terserah bapak ibu, tempat yang kosong. Nanti anak kan bisa bercerita, bisa sharing, bisa curhat. Selanjutnya apa ini? Nah, ini konsep disiplin identitas yang gagal, yakni dengan hukuman dan penghargaan. Apa itu hukuman? Hukuman merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Misalkan, saya juga pernah begitu. Anak tidak mengerjakan PR, saya suruh memutari lapangan. Itu namanya hukuman. Tidak sesuai dengan apa yang dilakukan anak itu. Wong salah iku gak ngerjakno PR. Kok diumpet-umpeti lapangan? Saya salah. Itu bersifat memaksa dan menyakitkan. Kemudian penghargaannya merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan satu imbalan benda atau peristiwa yang diinginkan. Nah, ini juga konsepsi yang gagal. Selanjutnya Pak Edwin. Nah, seharusnya kita melakukan konsep disiplin identitas yang seperti ini. Hukumannya tadi diubah menjadi konsekuensi. Apa itu? Merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus respon. Misalkan, anak tidak membawa buku atau tidak mengerjakan PR, ya nggak apa-apa, dikasih konsekuensi dengan membaca buku di perpustakaan, membaca buku pelajaran, mengerjakan tugas tambahan, boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai anak itu juga tidak ikut pelajaran. Kenapa? Karena kalau kita hukum anak itu dengan melakukan hal yang lebih dari yang dia bisa, malah dia akan semakin tertinggal pelajaran. Jadi sewajarnya guru sewajarnya saja menghukum anak. Ya kalau diulangi terus, ya diberikan kesadaran terus menerus. Kita jangan sampai capek, jangan sampai lelah untuk memberikan motivasi kepada anak-anak didik kita. Kemudian restitusi. Selain memberikan konsekuensi, kita juga perlu melakukan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita melaksanakan kegiatan restitusi. Nanti ada contoh bagaimana cara kita melakukan restitusi. Selanjutnya Pak Erin. Nah, ini coba kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Gak apa-apa, di itu aja. Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Evaluasi. Ya, ini tadi ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama hukuman, kedua hukuman, 3 hukuman, menggantikan tadi konsekuensi, membersihkan konsekuensi, disuruh memakai sepatu sehari di sekolah. Ya, hukuman. Terus yang terakhir mengelilingi lapangan adalah konsekuensi. Karena itu pelajaran PJOK. Beda lagi nanti kalau pelajaran matematika disuruh lari, salah. Kalau sudah ke olahraga boleh. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Terus kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau nulis saya kok ada kekerasan fisik nggak apa-apa, masih bisa ditolerir. Terus hukuman, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapannya. Hukumannya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kalau push up, lari itu kan sakit ya Bapak Ibu. Saya saja kalau misalkan ada anak-anak, ya saya juga pernah. Kasihan gitu ya, kasihan. Itu dulu saya pas belum sadar, sekarang sudah sadar. Tidak, saya suruh begitu lagi, kasihan, haus kalau disuruh lari-lari itu haus. Nah, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi ke atas lagi. Konsep diri yang baik. Hukumannya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Terus konsekuensinya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ya benar sekali Bapak Ibu. Kalau saya di kelas memberikan anak-anak hukuman itu, mereka itu malah marah dengan saya. Kok aku gitu. Mereka itu malah ini punya anak aku ya pilih kasih, merasa tidak dihargai. Itu benar sekali. Jadi semoga besok-besok lagi saya tidak melaksanakan hukuman kepada anak-anak saya. Dan selanjutnya Pak Erin. Hukuman sesuatu, ya ini sudah tadi ya Bapak Ibu. Jadi hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi itu bersikap netral, dan restitusi itu bersikap
positif. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, konsekuensinya kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi. Restitusinya ini ditambahi dengan restitusi. Restitusi merupakan pilihan, jadi anak-anak itu disuruh milih. Kemudian hukumannya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka yang panjang. Konsekuensi juga tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan anak murid atau anak dalam waktu yang panjang. Jadi restitusi itu banyak sekali manfaatnya ya Bapak Ibu. Kemudian hukuman, korban mendapat keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Terus penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek untuk konsekuensi. Kalau restitusi itu masalah bisa terpecahkan. Kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Seperti itu, jadi pikiran kita kan seperti itu. Bocah-bocah ini nggak nggak mungkin melaksanakan, nggak mungkin takut. Terus kalau konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi di sekolah saja atau di rumah saja, tetapi tidak sadar dari dirinya sendiri. Kadang kan ada ya anak seperti itu. Di rumah itu anaknya pendiam, baik, penurut. Di sekolah itu, aduh, gak karu-karuan. Kalau orang tuanya atau itu dikasih tahu temannya itu nggak mungkin anak saya di rumah itu pendiam, gitu. Pasti itu ada suatu sebab akibatnya. Mungkin di rumahnya terlalu takut dengan orang tua, ataupun di rumahnya itu terlalu tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya atau apa, itu pasti ada penyebabnya. Kemudian peraturannya kamu harus gitu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hukuman untuk murid atau anak membenci peraturan. Semakin hukumannya semakin banyak, pasti murid itu akan semakin membenci. Kalau murid yang sudah terlanjur nakal, poin-poinnya sudah banyak, pasti akan menginginkan, ya wis, poin wis akeh, ya wis mesisan, ya wis gak apa-apa gitu. Kalau konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Kalau restitusinya, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya Pak Edwin. Nah, ini negatif, netral, dan positifnya tadi. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu kalau negatif. Netralnya seperti ini, lakukan apa yang saya lakukan. Positifnya, apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Selanjutnya yang ketiga, yakni keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama satu kelas. Selanjutnya Pak Edwin. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada beberapa pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Coba, ini kenapa ya Pak seperti itu? Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu contohnya peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa
kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, dari itu semua, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkai peraturan-peraturan. Kalau sudah ada peraturan itu kan sudah biasa ya, tetapi kalau sudah muncul dalam dirinya sendiri motivasi intrinsik itu pasti lebih akan dilaksanakan, lebih akan dipatuhi. Coba Pak Edwin. Dalam suatu lingkaran, ini adalah diagram lingkaran yang di komunitas besarnya itu adalah budaya positif. Budaya positif itu yang ada di sekolah kita. Kemudian ada lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif juga akan mendukung budaya yang positif. Kemudian ada keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Selanjutnya Pak Edwin, pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama-tama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu bersama-sama murid. Murid itu sendiri yang mencetuskan, oh Bu, saya harus seperti ini, saya harus jujur Bu, saya harus bertanggung jawab, saya harus komitmen, saya harus hadir tepat waktu. Itu murid sendiri. Jadi kita beri kertas, kemudian mereka mencatat, terus ditempel sendiri dengan anak-anak itu, pasti lebih menyenangkan. Kemudian boleh diganti kalau itu sudah tidak sesuai lagi, sudah oh ini harus diganti, sudah ada pembenahan, diganti, tidak apa-apa, tergantung dengan kelasnya masing-masing. Selanjutnya Pak Ekin. Nah ini contoh keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian menunggu giliran, bersabar, gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Selanjutnya Pak Edwin. Nah, ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti anak-anak sendiri yang mencatatnya, kemudian menempelkannya. Nanti kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan, nanti kita ingatkan. Ini ayo masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Ayo melanggar atau tidak? Nanti kan anak-anak bisa tahu sendiri, oh iya saya melanggar, salah saya seperti itu. Selanjutnya Pak Edwin. Nah ini selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Selanjutnya kalau diibaratkan itu seperti ini ya Bapak Ibu, sebuah lingkaran. Jadi semuanya harus terpenuhi. Ada rasa kasih sayang, diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan hidup. Kemudian selanjutnya bertahan hidup adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalkan kesehatan, jadi setiap orang pasti butuh sehat. Kemudian rumah atau tempat tinggal dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk
meliputi kebutuhan akan hubungan atau koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana tergabung. Jadi setiap orang pasti tidak bisa hidup sendiri ya Bapak Ibu. Setiap orang itu pasti membutuhkan orang lain, pasti ingin diterima oleh orang lain, ingin dicintai, ingin diberikan kasih sayang. Tidak ada orang yang tidak punya teman itu gak enak. Kalau mau kemana-mana tidak punya teman, terus sama keluarganya juga hubungannya tidak harmonis, itu juga tidak enak. Perasaannya itu tidak enak, tidak bisa merasakan kehidupan ini secara damai. Jadi itu termasuk juga dengan kebutuhan. Selanjutnya Pak Edwin, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya Pak Edwin, kemudian kebebasan adalah kebutuhan dan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Misalkan anak di kelas itu ya Bapak Ibu, kalau misalkan anak itu ingin ke sana, ingin ke sini, pinjam temannya pensil ke sana, pinjam pensil temannya ke sini, itu merupakan hak mereka, ya, ini hak kebebasan. Jadi tidak apa-apa, biarkan, asal itu tidak terlalu serius atau tidak terlalu mengganggu teman-temannya yang lain. Selanjutnya Pak Erin, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Kita tertawa, kita bermain, kita saja loh butuh healing ya Bapak Ibu. Apalagi anak-anak itu kalau di sekolah masa-masanya sekarang SD itu masa-masa mereka untuk bermain. Jadi kalau mereka bermain dengan temannya itu ya jangan langsung jangan ke sana gitu. Dia dilihat dulu kalau kondisinya nanti sekiranya sudah sudah menakutkan atau anak-anak itu terlalu berbahaya, itu baru kita arahkan, jangan begitu. Selanjutnya Pak Erin, ini ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Ibu Ambar dulu wali kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yakni Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa yang dirasa dibutuhkan oleh Doni? Doni itu kalau biasanya teman-temannya, iya, kasih sayang. Terus kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Iya, ya seperti itu ya. Iya. Bertahan hidup juga ya Bapak Ibu. Kami makan itu termasuk dari bagian untuk bertahan hidup. Ya, selanjutnya posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru termasuk memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama kita sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Selanjutnya Pak Edin, penjabarannya. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan
menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu dengan kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi penghukum ini agak jahat. Istilahnya begitu, gitu. Agak keras. Kemudian selanjutnya, Pak Edin, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi lebih lembut. Terus selanjutnya, nah, posisi ini adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, dirinya itu seperti ini ya Bapak Ibu. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ada kata ayo. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini saja tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu sebagai teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ini ya kita seperti teman ngobrol gitu aja, ngobrol. Tapi ini negatifnya juga seperti itu. Kalau sama guru lain itu tidak bisa. Selanjutnya yang keempat tadi, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol siswa. Nah ini biasanya guru piket yang biasanya ada di posisi pemantau. Nah selanjutnya Pak Kevin. Nah ini yang manajer. Jadi ini yang posisi terakhir. Jadi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seseorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelasnya masing-masing.
masing-masing. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini termasuk dalam segitiga restitusi. Selanjutnya Pak Edwin. Nah, ini ya, lima posisi kontrolnya tadi sudah sama seperti tadi. Selanjutnya Pak Edwin. Dan Bapak Ibu, kembali lagi ini ada sebuah pernyataan-pernyataan. Kira-kira dari pernyataan ini siapa yang mengatakannya atau sebagai posisi kontrol apakah kita? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa Bapak Ibu? Kira-kira? Pembuat rasa bersalah nggih. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Sebagai penghukum. Terus selanjutnya, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa Bapak Ibu? Pemantau ya. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir tadi. Sebagai apa? Iya, sebagai penghukum. Selanjutnya Pak Edwin. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya. Saya kecewa. Nah, kecewa sekali berarti membuat orang itu merasa bersalah. Tidak pernah dengar, tidak pernah benar. Lakukan demi ibu. Menyelesaikan masalah. Selanjutnya Pak Edwin. Nah, yang keenam, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya agar mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Bosen 2004. Selanjutnya Pak Edwin. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya Pak Edwin. Nah, ini proses segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah memiliki kesalahan. Nanti kita kembangkan sendiri. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah itu menanyakan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaannya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Begitu. Selanjutnya Pak Edwin, ada sebuah praktek segitiga restitusi. Kita lihat bersama-sama ya.
segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi bisa diterapkan kalau ada suatu permasalahan atau ada murid yang mengalami masalah atau melakukan kesalahan. Selanjutnya Pak Edwin. Nah, sebelum ke sesi terakhir, kita lakukan dulu intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah Bapak Ibu ingin berbuat lebih baik? Ya. Apakah saat ini Bapak Ibu sedang menjadi orang yang sedang kita inginkan? Ya. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku Bapak Ibu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ya. Apakah wajar membuat kesalahan? Iya. Bisakah kita memperbaikinya? Bisa. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Ya, ada yang sesuai, ada yang tidak. Kapan kamu siap untuk memulai? Setelah ini. Peraturannya apa? Disiplin. Sepertinya kamu, Bapak Ibu punya masalah. Apakah saya bisa membantu? Saat ini kamu sedang. Saat ini Bapak Ibu seharusnya berbuat apa? Menjadi yang lebih baik. Apakah yang bisa saya lakukan untuk membantu Bapak Ibu? Apakah saya bisa bantu Bapak Ibu agar segera bisa memulai? Apakah tugas Bapak Ibu saat ini sangat berat? Bagaimanakah Bapak Ibu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah saya melakukannya? Apakah yang Bapak Ibu inginkan? Peraturannya apa? Itu nanti bisa dikembangkan sendiri di kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya Pak Edwin. Nah, ini termasuk contoh-contoh budaya positif di dalam kelas dan di luar kelas. Mengangkat tangan ketika bertanya, mengucap salam, mendengarkan guru ketika menjelaskan. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, sekarang ada sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau apa ya? Tanya ya, mungkin ada pengalaman dari teman-teman dan Ibu Reni. Di kelas itu kan anak kita berbeda-beda karakternya ya, Bu ya. Ada yang ya tadi disampaikan Bu Reni, kalau berbuat kesalahan diingatkan itu pasti diulangi lagi dan bagaimana caranya kita itu apa kan tadi ya benar tidak boleh putus asa. Terus kita itu bagaimana, apakah anak itu terus dibiarkan atau terus supaya sikapnya itu bisa lebih baik gitu loh, bagaimana caranya, karena selalu dia berbuat salah kalau diingatkan, kalau tidak hukuman pada dia iya itu tetap selalu dilakukan kembali berulang-ulang seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulsum atas pertanyaannya. Ya Bapak Ibu, kita di sini saya juga masih belajar, masih kurang sekali pengalaman saya daripada Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Mungkin nanti jawaban saya kurang pas, saya mohon maaf. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Ulsum. Jadi bagaimana sikap kita untuk menghadapi murid yang selalu melakukan kesalahan, walaupun kita sudah tegur, sudah beberapa kali memberikan restitusi, tetap saja diulangi seperti itu. Ya tadi saya juga sudah bilang ke Bapak Ibu semua, jangan sampai kita merasa lelah, jangan mudah putus asa, tapi masih terus seperti itu, masih terus kita mencoba restitusi, masih terus seperti itu ya. Mungkin itu karakternya anak, kalau karakter itu susah untuk diubah. Jadi kita sebagai guru ya jangan sampai lelah, dan kita juga meminta bantuan kepada orang tua. Kita
kita menanyakan ke orang tuanya, bekerja sama dengan orang tua, apakah di rumahnya tersebut ada masalah atau apa, atau ada masalah dengan teman-temannya juga. Kita juga bisa mencari tahu di kelasnya itu kenapa, mungkin teman-temannya itu nakal atau bagaimana. Dan kita dekati saja anak itu. Kalau kita sudah merasa dekat dengan anak, anak itu juga akan merasa dekat juga dengan gurunya. Nanti pasti anak itu akan merasa nyaman untuk bercerita mengapa kok bisa seperti itu. Gitu Bu Ulun, apakah bisa diterima? Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Demikian Bapak Ibu, materi demi materi telah saya sampaikan. Tiba saatnya melakukan refleksi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan refleksi kita hari ini. Terima kasih. Dari materi ini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam mendidik anak-anak kita tidak perlu memberi hukuman. Yang perlu kita lakukan adalah memberi motivasi agar mereka bisa berubah diri dan tidak tergantung dengan hadiah atau apa. Perubahan itu terlahir dari dirinya sendiri, dan yang paling penting adalah kita tetap tidak putus asa dalam mendidik anak-anak bangsa. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ulum atas refleksinya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya sangat terharu dengan semangat dan kerjasama Bapak Ibu. Tanpa Bapak Ibu semua, saya tidak bisa melakukan kegiatan hari ini dengan sukses, dengan lancar. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya berhutang budi sekali dengan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan apa yang telah Bapak Ibu cita-citakan, semuanya mendapatkan apa yang Bapak Ibu guru semua ajarkan. Semoga kita semua selalu semangat untuk mendidik putra-putri kita menjadi anak-anak yang lebih baik, bisa terus semangat mencerdaskan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh-soleha, dan kita selalu semangat untuk menjadi pendidik yang selalu ikhlas. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, kurang kata dan perbuatan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya.